In the name of King Rowan, Polis is now under Asgeda rule. If we can't figure out a way to fix it, all of us will be dead in 6 months. The Red Bell's an ice nation. An ally created the City of Light. Nuclear reactors inside power plants that survived the bombs are melting down. Rob, something's coming. Our ancestors survived Prime Fire. Not this time. We'll find a way to beat the radiation. If either of you screw this up, we die. King Rowan of Asgeda, Let it be known that an attack against Sky Crew is an attack against us all. Well, we'll survive. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 2 berjudul Heavy-Less The Crow. Beban memimpin sangat membebani Clark dan Bellamy ketika tantangan yang berbeda memaksa mereka untuk menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai 9 hari sebelumnya. Seorang grounder bernama Alien dari klan Trishana Crew saat di peternakannya, di mana dia menyiksa ibunya untuk mencoba dan memaksanya agar mengambil chip, tapi ibunya menolak mengambil chip tersebut. Alien kembali memaksa ibunya dengan cara menggorok leher adiknya. Dengan pengaruh Ali, kemudian dia meletakkan pisau di lehernya sendiri. Tiba-tiba Ali dikalahkan oleh Clark. Alien terbangun dan membebaskan ibunya, tetapi tidak ada gunanya dan ibunya mati dalam pelukannya. Setelah kejadian itu, dia bersumpah untuk membalaskan dendam keluarganya. Di Polis, Abby dan Kin menikmati momen kebahagiaan. Abby harus segera pergi karena Rowan sedang menunggu kedatangannya. Sebelum pergi, Kin memasakkan kalung cincin milik Jack ke leher Abby karena Jack adalah bagian dari Abby. Sementara itu, Octavia sedang memata-matai duta besar Trishana Crew bernama Rafael yang berencana menantang Rowan karena melindungi Sky Crew dan bersumpah untuk membantu Alien membalas dendam. Atas kematian keluarganya, Alien menyalahkan Sky Crew. Menurutnya, Sky Crew adalah penyebab semua ini. Rafael ingin menantang Raja untuk bertarung 1 lawan 1. Saat Trishana Crew menguasai Polis, Alien akan mendapatkan balas dendamnya. Dan saat kepala Raja Rowan jatuh, Sky Crew juga akan jatuh. Di menara, Rowan memasuki ruangan singgasana. Karena liftnya sudah diperbaiki, Echo telah memperketat penjagaan semua pintu di setiap lantai. Echo ingin tahu kenapa Rowan bersikeras memerintah seperti Lexa, sedangkan itu bukan yang terbaik bagi Asgeda. Sebelum Rowan menjawab, Kin dan Octavia datang karena ingin bertemu dengan Raja Rowan. Echo meminta Kin dan Octavia menunggu seperti duta yang lain, tapi Rowan meminta Echo dan para penjaga untuk keluar. Kin memberitahu Rowan bahwa Rafael, duta besar dari klan Trishana Crew, akan menantang Raja untuk merebut kekuasaan. Rowan meminta Kin untuk membiarkan Rafael datang. Kin meyakinkan Rowan untuk tidak menerima tantangan tersebut karena Rowan masih dalam pemulihan. Octavia mengusulkan agar Rowan memilih seseorang untuk bertarung menggantikan Raja, tapi Rowan tidak setuju karena klan tidak akan pernah menerima pemimpin yang bersembunyi di balik hukum ataupun darah prajurit lain. Kin meminta untuk membatalkan pertemuan atau menundanya hingga Rowan cukup kuat. Rowan tidak setuju. Membiarkan para duta menyuarakan pendapat itu sama halnya menjaga perdamaian. Asgeda menguasai kota hanya lewat kekuatan dan Flame tidak akan membuat klan berada di Teluk selamanya. Jika para duta besar bersatu untuk melawan, mereka bisa kalah. Dan jika itu terjadi, para duta besar juga akan mengincar Sky Crew dan radiasi akan menimpa mereka semua. Kin tidak menginginkan ada yang mati. Pokok perjanjian mereka adalah memberi Sky Crew waktu mencari solusi untuk menyelamatkan semua orang. Sky Crew sedang mengusahakan itu, sementara Kin di Polis untuk menjaga Rowan tetap bertahta. Kemudian Kin meminta untuk berbicara kepada para duta. Rowan memberi izin, tapi jika Kin gagal, Rowan tidak punya pilihan lain selain bertarung.
Di Arcadia, Clark, Bellamy, Raven, dan Monty mencoba menemukan cara untuk menghindari radiasi, mencari tempat yang aman dan cukup besar untuk menampung 500 orang. Ini bukan hanya soal menyelamatkan orang-orang Arcadia, tapi ini soal menyelamatkan semua orang. Itulah sebabnya Raven mengusulkan agar mereka memberitahu semua orang untuk meminta pendapat. Tapi jika mereka memberitahu semua orang akan mati, koalisi akan berakhir, Rowan akan jatuh dan Gronder akan mengincar Arcadia. Raven meminta agar mereka memberitahu orang-orang Arcadia saja. Tiba-tiba Monty menyadari bahwa stasiun Alpha bertahan selama 97 tahun di angkasa, melewati tingkat radiasi tinggi dan gejolak suhu yang ekstrim. Mereka dapat bertahan di dalam stasiun Alpha selama mereka memperbaiki kapal. Keesokan harinya, Bellamy menjelaskan rencananya kepada Miller dan Brian dan memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke stasiun pertanian untuk mengambil generator air. Miller pada awalnya menantang ide ini meskipun Brian setuju. Miller memberitahu Brian bahwa dia tidak bisa ikut, tetapi Brian bersikeras bahwa dia harus ikut karena dialah satu-satunya yang tahu di mana stasiun pertanian. Pada saat yang sama, Monty mendekati Jasper yang sedang mandi dan mencoba meyakinkannya untuk ikut bersama mereka dalam misi. Jasper menolak dan mengatakan bahwa dia lebih suka untuk tidak lagi menyimpan rahasia Clark. Jasper kemudian meminta Monty untuk mengambil tumpukan ganja yang mereka sembunyikan di balik pintu kamar Monty. Monty, Harper, Bellamy, Miller, dan juga Brian bersiap untuk berangkat ke stasiun pertanian. Raven memberikan denah untuk pembangkit listrik tenaga airnya dan berpesan untuk hati-hati karena tempat itu dipenuhi oleh hydrazine yang menjadi satu dengan oksigen untuk membuat air. Sebelum berangkat, Clark memberikan penanda koalisi dari Raja Rowan. Jika mereka mendapatkan masalah, mereka bisa memperlihatkan penanda tersebut. Bellamy dan teman-temannya meninggalkan Arcadia, sementara Raven dan Clark tetap tinggal untuk memperbaiki kapal. Mereka tiba di lokasi di mana stasiun pertanian terjatuh, tapi mereka melihat bahwa stasiun pertanian telah dihuni oleh anggota bangsa es. Tiba-tiba anggota bangsa es mengepung mereka. Bellamy menunjukkan tanda koalisi dan mengatakan bahwa Raja Rowan dari Azkeda yang telah mengirimnya. Dakiva memukul Bellamy dan membawa mereka semua ke stasiun untuk bertemu dengan kepala suku. Bellamy memberitahu kepala suku yang bernama Type bahwa Skycrew dan Azkeda adalah sekutu dan Raja Rowan telah mengirim mereka untuk mengambil pembangkit listrik tenaga air. Dakiva menyatakan bahwa Raja Rowan belum pernah kembali ke bangsa es selama 3 tahun dan pangeran yang dibuang bukanlah rajanya. Anggota bangsa es setuju untuk membiarkan mereka mengambil mesin itu dan melepaskan ikatan Bellamy dan juga yang lain. Kembali ke Arcadia, Raven memberi pengarahan kepada orang-orang yang secara sukarela membantu memperbaiki kapal. Raven mengungkapkan kekesalannya pada hasil yang rendah. Raven tidak bisa melakukan perbaikan itu sendirian meskipun kakinya tidak cedera meskipun Sinclair masih hidup. Tapi Clark meyakinkannya, segera setelah Bellamy kembali dengan membawa mesin yang dia cari, mereka akan memberitahu segalanya kepada semua orang dan mencari bantuan yang Raven butuhkan. Jah kemudian menyela pembicaraan mereka berdua untuk menawarkan bantuan. Jah adalah seorang teknisi sebelum menjadi kanselir. Dia menjadi pengawas untuk mendesain ulang Sektor 5. Tapi Raven menentangnya karena berapa banyak orang yang mati dari Sektor 5 pada pemusnahan saat Jah menghisap udara dari paru-paru setiap korbannya. Jah juga membuat Raven memotong urat nadinya untuk memaksa api menelan chip. Jah mencari kota cahaya dan membawa Ali ke Arcadia. Jah mengakui dosa-dosanya dan dia harus menanggungnya. Clark meyakinkan Raven untuk memberinya kesempatan dan mereka bisa menggunakan bantuan Jah. Di stasiun pertanian, Bellamy dan kawan-kawan dibawa masuk ke sebuah ruangan untuk mendapatkan mesin pembangkit tenaga air. Tapi di dalam banyak sekali Gronder yang diperbudak, termasuk Riley, salah satu penduduk stasiun pertanian. Brian mengenali Riley, tapi anggota bangsa es memberitahu mereka bahwa kesempatan itu hanya mengambil mesin dan sisanya akan tetap menjadi milik bangsa es. Di Polis, Rowan berlatih bertarung dengan Echo, sementara Abby sedang menonton. Echo mengalahkan Rowan dan menawarkan untuk menggantikannya dalam pertarungan melawan Rafael. Tetapi Rowan menolaknya, dia tidak akan lari dari tantangan ini. Abby setuju dengan Echo, dia mengaku tidak menyelamatkan Raja sehingga Raja bisa terluka kembali. Rowan mempertanyakan sejak kapan mereka berdua berada di pihak yang sama dan mengapa Abby masih di Polis jika dia tidak bisa lagi membantunya. Abby pergi dan Echo meminta pada Rowan untuk memberitahunya apa yang ditawarkan Wanheda kepada Rowan. Rowan kemudian memberitahu Echo bahwa Skycrew menawarkan peluang untuk selamat dari kiamat dunia dan sebentar lagi Pramfaya akan kembali menghancurkan segalanya. Echo tidak percaya dan menyebut Skycrew telah berbohong.
Dia ingin membuktikannya dan meminta agar Rowan mengirimnya ke Arkadia. Tapi bagi Rowan, hal yang harus Echo pikirkan saat ini adalah membantunya menang. Setelah Rowan menang, Echo bisa pergi ke Arkadia untuk membuktikannya. Sementara itu, Qin dan Octavia berusaha meyakinkan Rafael untuk tidak menantang Raja Rowan. Alien mengatakan bahwa Skycrew membuatnya membunuh seluruh keluarganya. Qin meminta maaf atas kehilangannya. Tapi chip atau teknologi itu yang telah mempengaruhi semua orang dan semua klan. Qin menegaskan harusnya mereka berterima kasih kepada Skycrew yang telah menghancurkan kota cahaya. Setelah semua yang mereka derita, dia tidak ingin ada pertumpahan darah dan klan akan lebih kuat jika mereka bersama-sama. Tapi Rafael menolak permintaan Qin. Di Arkadia, Clark melihat daftar populasi dan jumlah penduduk di setiap klannya. Dia kesal karena terlalu banyak orang. Kemudian dia mendengar musik dan pergi keluar. Clark melihat Jasper dan sekelompok orang Arkadia sedang bermain-main, bukannya bekerja. Clark berbicara dengan Jasper, dia ingin memastikan kalau mereka punya waktu 6 bulan. Itulah sebabnya semua orang harus kembali bekerja, karena Clark ingin semua orang selamat. Jasper tidak ingin mereka selamat, tapi dia ingin mereka hidup. Jasper ingin semua orang memutuskan apa yang ingin dilakukan pada 6 bulan terakhir. Clark tidak bisa memberitahu semua orang tanpa sebuah solusi, karena semua orang akan panik. Di stasiun pertanian, Bellamy dan kawan-kawan berdebat apakah mereka harus menyelamatkan orang-orang yang diperbudak atau mengambil generator air. Seorang tahanan anak kecil memberi pesan kepada Bellamy bahwa tahanan akan dipindahkan besok. Brian dan Harper ingin membebaskan semua tahanan, sementara Miller dan Monty ingin mengambil mesin itu dan keputusan terakhir ada pada Bellamy. Mereka mengambil mesin itu dan keluar dari ruangan. Anak kecil yang memberi pesan kepada Bellamy hanya bisa melihat dengan sedih. Ternyata mereka menggunakan mesin sebagai bom. Bellamy memukul anggota bangsa es dan segera masuk ke ruangan tempat para tahanan. Banyak dari Asgeda mati dalam ledakan tersebut. Kepala suku menyerang Miller, tapi Bellamy dan Miller berhasil mengalahkannya. Miller memukulinya, tapi Brian menghentikan Miller karena itu bukan urusannya. Kemudian Brian mengatakan bahwa itu adalah urusan Monty, karena kepala suku itulah yang telah membunuh ayah Monty. Lalu Monty mengambil kapak dan melepaskan para tahanan, sehingga para tahanan bebas dan memukuli kepala suku hingga mati. Di Arkadia, saat Clark sedang mencari Raven, Jaha meminta bahwa mereka tidak perlu melakukan itu untuk badai musim dingin atau apapun untuk melindungi diri dari serangan Grounder. Jaha bertanya untuk apa mereka memperkuat stasiun Alpha. Tanggung jawab pemimpin itu besar, dia tahu itu beban karena menyimpan sebuah rahasia dan Clark pikir akan menghancurkan orang-orangnya. Pada awalnya Clark menunjukkan permusuhan terhadap Jaha karena Jaha telah mengurungnya dan juga membunuh ayahnya. Tapi kini Clark paham alasan Jaha. Menurutnya tidak ada pemimpin yang ingin berbohong ataupun memenjarakan dan mengeksekusi orang-orangnya sendiri. Keputusan yang Clark hadapi akan menghancurkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Kemudian Clark bertanya apa yang harus dia lakukan. Jaha akan mengatakan seperti yang dia katakan kepada Abby setelah pemusnahan. Mereka membuat keputusan terbaik yang bisa mereka lakukan dengan informasi yang mereka miliki, lalu berharap bahwa Tuhan akan mengampuninya. Di Polis sudah tidak ada lagi yang bisa Abby lakukan untuk membantu Ron dan dia harus kembali ke Arkadia. Qin melihat Abby sudah tidak lagi memakai kalung cincin milik Jack dan mereka berciuman. Pada saat yang sama, Octavia menemui Rafael. Dia meminta sekali lagi agar Rafael mundur. Jika masalahnya memang benar dengan Skycrew, Octavia meminta agar Rafael menantangnya dan mereka bisa menyelesaikannya. Rafael menolak karena menurutnya pedangnya tidak pantas untuk membunuh Octavia. Kemudian Octavia membunuh Rafael dengan cara menusuk telinganya. Keesokan harinya pada pertemuan para duta besar, Qin memohon kepada Rowan untuk tidak menerima tantangan. Tapi Rowan menyatakan Qin telah gagal, mereka akan melakukan dengan cara Asgeda, pertarungan 1 lawan 1. Tidak lama Echo masuk dan berbisik kepada Raja Rowan. Kemudian Rowan mengumumkan bahwa duta besar Trishana Crew telah ditemukan mati pada pagi ini. Alien langsung mencurigai Octavia, tapi dia menyangkalnya. Lalu Octavia mengucapkan turut berduka cita atas keluarga Alien.
Bellamy dan kawan-kawan kembali ke Arcadia dengan membawa semua tahanan yang diperbudak oleh Azkeda, dan Clark tidak percaya bahwa Riley masih hidup. Bellamy meminta agar Riley dan lainnya dibawa ke ruang medis, dan Bellamy juga akan mengantarkan mereka ke desa Gronder pagi ini. Raven menanyakan di mana mesinnya. Bellamy mengaku mereka tidak mendapatkan mesin itu, tapi mereka menggunakannya untuk menyelamatkan para budak. Bellamy yakin mereka masih punya waktu, tapi dia tidak akan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah lagi. Tanpa menggunakan sebuah pembangkit listrik tenaga air, stasiun Alpha hanya bisa menampung tidak lebih 100 orang. Raven menyuruh Clark untuk mengatakan yang sebenarnya, meminta pendapat dari semua orang seperti yang sudah mereka bahas. Akhirnya Clark setuju untuk memberitahu semua orang tentang adanya radiasi. Saat Clark menghentikan Ali, dia tahu pasti ada cara bagi mereka untuk melalui itu bersama-sama. Stasiun Alpha adalah solusinya, mereka semua akan selamat di stasiun tersebut. Tapi itu tidak mudah karena Raven membutuhkan relawan jika mereka ingin menyiapkannya tepat waktu. Jika mereka tetap bersama-sama, Clark berjanji kepada semua orang, mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka akan sejahtera. Clark memberikan harapan kepada semua orang, karena terkadang harapan itu lebih penting dibandingkan kebenaran. Setelah itu, Raven memerintahkan orang-orang ke hanggar untuk bekerja, sementara Bellamy dan Clark akan menyelamatkan yang bisa mereka selamatkan hari ini. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 4 episode 2. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.